di surga kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas cinta kasih-Mu, pemeliharaanmu, serta bimbingan hamparan Tuhan bagi kami dapat berhimpun kembali di tempat ini untuk bersekutu satu dengan yang lain serta mendengarkan pengajaran daripada firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang mengajar dan menuntun kami, karena Dia diutus untuk membawa kami kepada pengenalan akan Allah dan juga hidup untuk mempermuliakan daripada nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya seluruh telinga-telinga rohani kami hari ini dibukakan oleh Tuhan, sehingga kami mampu untuk mendengar, mengenal akan tuntunan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom. Ya, hari ini kita kembali ke dalam pelajaran kita. Hari ini kita sudah melewati lebih daripada 50% pertemuan kita. Hari ini sudah materi yang ke-6, berarti sudah 60% lah ya. Alhamdulillah, tidak terasa lagi habis. Ya, jadi harapan kita saudara, kita terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar mengerti, memahami, tapi menghidupi daripada kebenaran itu, dan kita konsisten hidup di dalamnya. Ini doa kita. Nah, hari ini kita belajar dengan judul mengikuti tuntunan Roh Kudus. Sama-sama kita katakan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Mengikuti apa? Tuntunan Roh Kudus, bukan tuntunan tuntunan yang lain, tapi tuntunan Roh Kudus. Nah, kita lihat penjelasan dulu sedikit. Ya, di dalam pengakuan iman, Gereja Bethel Indonesia berkata, pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Kemudian penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Keselamatan dan penyucian hidup tidak dapat dilepaskan dari peranan atau peran Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Nah, jadi kita tidak mengalami kelahiran baru kalau tidak ada peran Roh Kudus di sana. Jadi peran daripada Roh Kudus membawa kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah, dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 itu dikatakan, tidak ada orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Allah yang menyatakannya kepada kita. Nah, makanya tugas kita sebagai pemberita-pemberita firman Allah atau bersaksi itu tidak memaksa orang supaya mereka percaya Yesus, tetapi tugas kita hanya bersaksi, memberitakan. Selebihnya pekerjaan dari siapa? Roh Kudus, ya, pekerjaan daripada Roh Kudus selebihnya. Bisa tidak kita memaksa orang percaya Yesus? Bisa, ya, seperti nah, seperti bentuk-bentuk bentuk-bentuk penjajahan itu, ya, bentuk-bentuk penjajahan dari bangsa-bangsa kolonial, imperialisme memasuki daerah tertentu, lalu semua orang itu dipaksa untuk menerima Yesus. Mereka karena takut menerima Yesus mereka, tapi hidup mereka tidak akan pernah bisa berubah, tidak akan pernah mengalami penyucian hidup menjadi hidup yang benar seperti yang diharapkan oleh Kristus, karena mereka dipaksa untuk percaya. Nah, yang lebih parahnya lagi, saudara, ini waktu bangsa Portugis masuk, atau ya Portugis ya,
Nah, dan Inggris masuk ke Amerika, suku Indian yang ada di sana dipangkapi karena mereka juga melawan. Nah, melawan lalu ditangkap kepala sukunya sebelum dieksekusi, ditembak mati atau digantung. Dibilang begini, ya, terima Yesus supaya kau masuk surga. Nah, tapi datanglah kepala suku itu, dia bilang begini, nah, lebih bagus saya lebih bagus saya mati dan saya masuk neraka, katanya. Kenapa? Daripada saya jumpa lagi dengan orang yang seperti kau di surga. Saudara, tidak bisa dipaksakan. Ya, kita apa dulu lah, biar agak sedikit ya. Nah, kita buat lelucon dulu lah. Nah, ada juga suami seperti itu. Dia mati, setelah mati, dia bertemu dengan apa? Dia bertemu dengan katanya begini, lanjut ke cerita ya. Ketemu dengan Petrus. Begitu ketemu dengan Petrus, dia bilang begini, waduh, selamat datang. Bukan ibu ya. Nah, selamat datang. Selamat datang dalam kerajaan sorga, bilang gitu. Nah, karena kau adalah seorang anak Tuhan yang baik dan semuanya, nah sekarang kau akan masuk ke sorga. Tapi sebelum masuk dia bilang begini, dibilangnya begini sama si Petrus. Om Petrus, saya mau tanya, katanya, nanti kalau istri saya mati masuk surga atau masuk neraka? Ya kan kau suaminya, kau imamnya, tentulah dia masuk surga. Kalau gitu ke neraka laku, katanya. Lalu ditanya, kenapa? Sudah tidak tahan aku dengan cerewetnya. Jadi pesan moralnya, hati-hati kepada ibu-ibu, jangan sampai suami-suami masuk neraka gara-gara Oke, baik, kita lanjutkan. Jangan diceritain balik nanti ya. Ini hanya lelucon kita saja. Nah, kita membutuhkan baik firman Tuhan maupun tuntunan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Katakan amin. Nah, jadi dua-duanya itu harus ada dalam hidup kita. Kita membutuhkan firman, ya, kita membutuhkan firman, ya. Nah, makanya penekanan kita di dalam gereja ini harus selesai baca firman, terus diulangi, direnungkan, dibaca, direnungkan. Nah, Roh Kudus juga kita perlukan. Pada waktu kita membaca firman, tentu kan itu hanya apa? Tidak semua bisa kita ingat itu, ya kan? Tetapi dengan kita baca, tapi sudah termemori, ya, sudah termemori. Nah, pada waktu kita menjalani kehidupan kita, ya, menjalani kehidupan kita yang sudah membaca firman, merenungkannya, menyimpannya dalam hidup kita, walaupun kemampuan akal kita, akal pikiran, ingatan kita tidak mampu untuk mengingat, tetapi Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita akan mengingatkan kita akan firman itu, sehingga kita tahu, wow, ini firman Tuhan menyatakan demikian, maka kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu harus seimbang, Bapak Ibu, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak boleh ngeroh saja, harus ada juga kebenaran. Nah, jadi akali, ya. Nah, akal kita harus memahami dan mengerti. Kalau kita apa? Kalau kita hanya ngeroh, ya, hanya ngeroh, nanti itu apa? Tidak sehat, ya, tidak sehat. Orang menganggap kita menjadi sesat, keliru, mengada-ngada dan lain sebagainya. Nah, tetapi sebaliknya juga tidak boleh hanya pengetahuan tok aja, hanya tahu firman. Nanti kita menjadi seperti ahli Taurat, memakai segala sesuatunya. Ini ayatnya, ini ayatnya, ini ayatnya. Kan ada orang-orang yang fanatik sekali. Di mana ayatnya? Makanya saya katakan, Yesus waktu ngajar sedikit sekali mengutip ayat. Justru dia pakai apa? Perumpamaan. Ya, perumpamaan itu lebih pas. Gitu. Nah, saya juga pernah begitu ditanya orang saya. Nah, kayak mananya itu orang? Apa kok bisa gitu? Apa itu katanya? Orang abang membaptis dengan apa? Baptisnya diselam di gereja kami, dipercik. Mana yang betul ini? Katanya. Saya bilang, menurut bahasa aslinya baptis, saya bilang gitu. Datang jadi dapat tuh sehat, memang lupa pisau dong, katanya. Artinya apa sih itu maksudnya? Yang apa aja, yang gimana ya? Yang menurut bahasa kami lah, yang bisa kami pahami. Nah, oh iya juga ya, pikirku ini bukan orang teologi, juga bukan pakar yang kita apa yang kita omongin ini. Mereka adalah orang awam yang haus ingin tahu kebenaran.
Ya, jadi seperti itu saudaraku ya. Jadi harus seimbang ya, roh dan kebenaran. Nah, jadi kita harus hidup, dua hal ini perlu sekali dalam hidup kita. Firman Allah dan Roh Kudus itu sangat kita butuhkan. Nah, makanya ada 3 hal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya supaya kita terus hidup di dalamnya. Yang pertama, kita harus mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, tidak cukup kita hanya mengenal Allah, ya. Semua orang mengenal Tuhan, amin. Ya kan, semuanya orang mengenal Tuhan, amin. Ya, siapa Tuhanmu? Semua pasti jawab Yesus. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ, tapi kita juga harus mengalami apa? Mengalami apa? Mengalami ini ya, mengalami Kristus, mengalami Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan. Jangan kita hanya apa? Hanya ngomong Tuhan, mengenal Tuhan, sifatnya begini, ini dan semuanya, pekerjaannya begini, tapi kita tidak mengalami. Jadi kita harus juga mengalami Tuhan. Setelah kita mengalami Tuhan, tidak boleh berhenti di situ, sampai kita akrab dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, kalau kita sudah akrab, apa kata firman Tuhan? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu apa? Jadi sahabat saudara. Nah, amin saudara. Nah, jadi mengenal Allah, mengalami Tuhan, lalu setelah itu apa? Akrab, menjadi sahabat Tuhan. Kalau kita sahabat Tuhan, saudaraku, Tuhan tidak mau berahasia lagi kepada kita. Ingat waktu Abraham disebut sahabat Allah, kan mau ditunggang-balikan itu Sodom dan Gomora. Udah berjalan 3 malaikat itu, yang sampai berapa? Nah, kan dapat caki kita. Yang sampai berapa? 2. Wah, ini bagi tangan kok emang dia beri. Nah, yang sampai itu 2 saudara, 1 tinggal. Kok bisa 3 diutus Tuhan, tapi yang sampai hanya 2, kok 1 lagi di mana? Nah, pada waktu berjalan itu, yang 1 lagi balik dia. Dan mungkin tidak memberitahukan apa yang mau dilakukan kepada Sodom dan Gomora itu. Sementara di sini ada pulang dia, ngomong-ngomong dia dengan Abraham. Dia bilang, sebenarnya kami ini, bahasa saya ya, sebenarnya kami ini diutus untuk mengembalikan itu Sodom dan Gomora. Nah, kaget dia, ini berdosa parah. Masa begitu katanya? Bagaimana kalau ada orang benar di sana? Sekian. Masihkah Allah akan melakukannya? Kalau ada segitu, tidak. Bagaimana kalau ada segini? Juga tidak. Makin tahu menawar, makin menawar. Gitu saudara. Kenapa itu? Karena sahabat Tuhan. Haleluya. Ya. Apa yang menjadi pesan Tuhan? Alamat yang dituju adalah gerejanya. Amin saudara. Ya, biarlah kita semua mendapatkan pesan Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu atas kota ini, tapi karena kita akrab dengan Tuhan, kita menjadi sahabatnya, diberitahukan. Sebenarnya sudah mau melakukan begini di Sibolga Kapten ini, tapi gimana ya? Pergilah ke biji merah. Karena dia sahabatku. Wah, diberitahulah kepada kita saudara. Nah, alangkah luar biasanya seperti itu. Jadi kita menjadi apa? Menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Nah, jadi nanti makin lama ya, jadi khotbah saya nanti tidak selesai. Nah, jadi kita lihat di sini 2 hal itu kita perlukan. Nah, sampai hari ini saudaraku, Tuhan masih berbicara kepada kita melalui apa? Roh Kudus. Katakan sama-sama, sampai hari ini Tuhan masih berbicara. 2, 3 ya. Sampai hari ini Tuhan masih berbicara kepada kita. Iya, Tuhan masih berbicara. Artinya Tuhan masih memperdengarkan suaranya kepada kita. Nah, ada pelajaran fanatik kami saudara. Waktu kami masih ada di jalan suci di Kristus, itu ada materi pelajarannya mendengar suara Tuhan. Ya, kalau saya tidak lupa ada 13 apa? Ada 13 cara Tuhan dapat berbicara kepada kita. Ya, 13, tak usah ditulis. Ada 13 cara Tuhan bisa berbicara kepada kita. Ya. Nah, itu luar biasa. Akhirnya saudaraku, nah, saking fanatiknya, karena Tuhan bisa berbicara, salah satunya melalui binatang. Ya, di dalam Alkitab di mana ayatnya itu? Tuhan berbicara melalui keledai siapa? Bileam.
Nah, tapi kita harus maknai itu. Tapi pernah ada yang salah, kan gitu ya? Wah, Tuhan bisa-bisa bagi binatang. Wah, dia mati-matinya pergi, dia keluar langsung dia matinya anjing sudah. Bicara apa Tuhan? Tapi dengar, kalau binatang sampai berbicara kepada kita, itu membuktikan bahwa kita tidak mampu lagi mendengar suara Tuhan dengan baik, alias sudah bebal kita. Amin. Tidak mau lagi diperingatkan. Yang kedua, melalui siapa lagi mendengar suara Tuhan? Si Petrus. Melalui apa? Ayat berpokok 3 kali. Kan udah diperingatkan. Sekali tidak dengar, 2 kali, begitu 3 kali. Nah, kenapa Petrus sampai mendengar suara ayat itu? Karena degil, tidak mau ini. Bileam juga gitu, karena sudah hasrat kali hatinya untuk uang itu, untuk upah yang akan udah terbiasa dia untuk berdoa, membuat menerima uang. Makanya hati-hati kepada hamba Tuhan yang suka-suka dengan uang itu. Akhirnya terjadi, wah hasratnya kuat kali ke situ. Nah, akhirnya binatang mulai ngomong dengan dia kan, pernahkah aku katanya melakukan yang tidak baik? Sudah sekian lama aku menjadi tungganganmu katanya. Tidak sadar pula dia, kok bisa bicara kalau harusnya begitu kan? Tapi enggak nih, mau dibunuhnya pula itu, dipukuli. Untung apa? Malaikat itu mencelikkan matanya. Kalau bukan gara-gara keledai itu katanya 3 kali menghindari saya, bunuh kau, kata malaikat itu kepadanya. Akhirnya dia sujud dia. Nah, jadi firman Tuhan berkata, kalau kau dengar hari ini suaranya, jangan keraskan hatimu, buka hatimu, saudaraku. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, roh kebenaran, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Allah Tritunggal. Setelah Kristus naik ke sorga, maka Roh Kudus adalah bentuk penyertaan Allah bersama umatnya. Setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kuduslah yang menyatakan kehendak Allah Tritunggal. Pertama, Roh Kudus membimbing kita untuk mengerti apa? Firman Tuhan. Yesus berkata tentang Roh Kudus, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. 2 Timotius 3:16. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita harus mau dibimbing olehnya untuk mengerti kedalaman dan keindahan firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan itu tidak kita pahami itu secara menyeluruh. Tapi kalau Roh Kudus membimbing kita, kita akan diberi pengertian-pengertian yang baru, sehingga dia menyegarkan, sehingga kita berkata, firman itu adalah selalu baru tiap hari, baru tiap hari, baru tiap hari. Saya sudah membuktikan itu, saudaraku. Pertama saya bertobat, ya, saya masuk sekolah Alkitab, ya, itu Alkitab saya coreti itu, saya buat tinta apa. Dulu belum mampu saya membeli Alkitab, saudara, waktu saya pertama kali masuk sekolah Alkitab, enggak. Tapi ada apa? Abang rohani, abang kakak. Nah, dia kasih ada Alkitabku, tapi Alkitabku ada apokrifanya katanya. Alkitab apa itu? Katolik. Ada tambahan kitab itu di tengah. Tidak apa-apa, yang penting ada Alkitab. Itulah saking sadisnya saudara, ya, tidak punya Alkitab, ada Alkitabnya. Wah, langsung saya tulisi semuanya itu, ya, selalu saya semua, selalu tahu. Alkitab itu Alkitab kebanggaan. Kupikir setelah itu tidak ada orang yang suka dengan Alkitab. Selesai ku pakai, udah mampu aku membeli Alkitab yang baru. Nah, tinggal semua orang berebutan, semuanya sama dia Alkitab itu. Kenapa? Dia bilang banyak kali wahyu baru di dalamnya. Kenapa banyak wahyu baru? Karena saya tulisi. Nah, ada kata-kata apa itu kan? Ada pengertian-pengertian yang baru saya tulisi. Saya buat referensinya, saya buat begitu. Warnanya macam-macam. Jadi tambahlah ayat Alkitab itu, saudara. Tapi saya tidak menyalahi, menambahi, mengurangi. Ya? Nah, seperti itu dia. Nah, jadi Alkitab yang baru juga seperti itu. Tambah terus saya tulis. Bahkan saya pernah jumpa dengan seorang yang sudah 18 kali membaca Alkitab pada masa itu. Juga dia katakan seperti itu. Alkitab saya, dia bilang, sudah banyak kali di rumah. Setiap kali saya membaca Alkitab itu, dia bilang, setiap kali saya baca Alkitab yang baru, saya mendapatkan pesan-pesan yang baru katanya. Lalu setelah saya buka semua Alkitab saya yang pernah saya buka, apa itu, yang pernah saya baca, dapat apa saya di dalam ayat ini pada waktu saya baca sekarang ini? Dapat apa saya
pada waktu saya baca Alkitab ini, dibukanya semua saudara kayak gitu. Luar biasa ini orang pikir. Nah, karena kenapa? Karena dituntun oleh Roh Kudus. Amin saudara? Nah, makanya kita harus buat ini sebuah apa? Sebuah kesukaan, makanan pokok rohani kita. Amin saudara? Jangan bilang ini bosan. Nah, lu coba lihat kita makanan pokok kita. Setiap hari itu kita makan, dan bosan kita. Apa makanan pokok kita? Nasi. Nah, sekali-sekali suplemen, kan gitu kan? Nah, tapi jangan ya kita makan suplemen kan? Sekali-sekalinya kita makan suplemen. Tapi kebanyakan orang Kristen tidak suka yang makanan pokok, tapi suka apa? Suplemen. Makanya saudara kelebihan vitamin kadang-kadang kan. Nah, jadi saudara, supaya kita bertumbuh dengan baik, nah bacalah firman Tuhan itu. Amin. Aku tidak bisa Pak, saya selesaikan Alkitab ini dalam 1 tahun. Tidak apa-apa, sekali dalam 2 tahun itu satu Alkitab baru selesai, tidak ada masalah. Tapi buat tekad kita harus selesai aku baca firman Tuhan ini. Gitu. Jangan seperti orang katakan begini, aduh, aku mencintaimu. Luar biasa aku mencintaimu. Apa buktinya? Kau bacanya surat yang kukirim itu. Di mana katanya pula itu? Tanggal berapa tadi kau kirim katanya kan gitu. Kalau saya waktu pacaran dulu, aduh, setengah mati saya menunggu suratnya. Bahkan udah ditelepon duluan itu. Bilang, lalu katanya udah sampai suratku. Kapan? Kukirim tanggal sekian. Ku hitung-hitung lah. Oh, berarti 3 hari lagi. Ya, apa isinya? Ya, kau bacalah katanya gitu kan. Nah, coba ini Tuhan. Saya sudah kirim surat cinta kepadamu, surat kasihku kepadamu. Kau bacanya? Haleluya. Nah, mari kita baca. Amin. Minta kuasa Roh Kudus. Tuhan tolong bantu saya. Pasti bisa Bapak Ibu. Ya, pasti bisa. Ya. Nah, itulah kerinduan kita. Nah, jadi Roh Kudus akan membimbing kita untuk mengerti daripada firman itu. Ya, bahkan bisa dia menjadi rema, seperti suara langsung nancap di dalam hati kita. Ya, nanti kalau akan bisa kita ulang lagi ya, mungkin selesai dulu. Roh Kudus menyatakan kehendak Allah Tritunggal kepada kita saat ini. Yesus menjelaskan bahwa Roh Kuduslah yang akan berbicara kepada kita setelah dirinya kembali ke surga, yaitu menyampaikan suara Allah. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, jadi apa maksud Bapa, apa maksud Yesus di dalam kehidupan kita, itu disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita semuanya di masa yang sekarang. Roh Kudus juga menyatakan kehendak Allah Tritunggal kepada kita pada saat ini. Yesus menjelaskan bahwa Roh Kuduslah yang akan berbicara kepada kita setelah dirinya kembali ke surga, yaitu penyampaian suara Allah. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Yang terakhir, Roh Kudus juga mempersiapkan kita untuk masa depan. Yesus menjelaskan bahwa salah satu peran Roh Kudus adalah mengajar dan mempersiapkan kita untuk menghadapi hari-hari di depan kita. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang mendengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Yohanes 16 ayat 13b. Jadi Roh Kudus itu akan menolong kita untuk memberitahukan kepada kita hal-hal apa yang akan terjadi ke depan. Ya, seringkali kan seperti itu. Nah, kita wah, kenapa kok seperti ini? Nah, terus kita berdoa. Semakin jelas nanti menyatakan, semakin jelas Tuhan menyatakan kepada kita. Bahkan mengenal orang pun seperti itu. Orangnya setia atau tidak, Tuhan sudah dapat bisa beritahukan. Ya kan? Nah, jadi tidak cukup kita hanya melihat baik pada awalnya, tapi pada akhirnya kita tidak tahu. Tapi melalui apa? Melalui hubungan kita dengan Roh Kudus, terus kita membawa orang-orang tersebut kepada Tuhan, kita pun akan tahu seperti apa orang-orang yang demikian, ya, atau apa yang sedang dialami orang tersebut. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita, ya, memberitahukan kepada kita. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau tidak ada hujan, tidak ada petir, tiba-tiba saya hubungi
Ya, mungkin ada pesan-pesan khusus, walaupun saya bilang ini suara Tuhan Allah. Ya, tak perlulah begitu kan? Nah, perlu sampaikan gimana kabar dan sebagainya. Nah, jadi hal seperti itu, nah perlu untuk kita lakukan dan kita terus yakin dan kita percaya. Nah, mengenal dan mendengar tuntunan Roh Kudus. Mendengar suara Allah atau suara Roh Kudus bukanlah hal yang baru. Berbagai peristiwa dalam Alkitab mencatat bagaimana umat Tuhan mendengar suaranya dan meresponi hal itu. Mendengar suara Tuhan bukanlah mengenai kemampuan kita, tetapi mengenai mengikuti kehendaknya. Sama-sama kita baca ini kalimat pokok 2-3 ya. Mendengar suara Tuhan bukanlah mengenai kemampuan, tetapi mengenai mengikuti kehendaknya. Maksudnya begini, bukan wah aku mampu mendengar suara Tuhan. Untuk apa kita hanya mampu mendengar suara Tuhan, tapi kita tidak pernah mengikuti apa yang menjadi kehendaknya? Bisa paham maksudnya itu? Nah, jadi yang paling penting di situ adalah bukan mengenai mampu, tapi mengikuti daripada kehendaknya. Katakan amin. Nah, jadi pelayanan kita juga seperti itu. Kita harus mengcover diri kita, bukan soal berapa banyak orang yang beserta dengan kita, atau berapa banyak orang yang melayani kita, dan berapa banyak jumlah jemaat yang bersama dengan kita baru dikatakan kita orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi seberapa taat kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan amin. Ada yang banyak jemaatnya justru dikoreksi Tuhan. Contoh siapa? Yunus. Dikoreksi Tuhan dia. Nah, Yeremia, satu orang pun tak ada yang bertobat, tapi Tuhan tidak pernah mengoreksinya karena sempurna apa yang dikerjakannya. Amin saudara. Nah, orang berpikir kalau saya berbuat begini ya sudah. Semua orang bisa mengatakan bahwa dia melayani Tuhan. Semua orang bisa mengatakan bahwa dia berkenan kepada Tuhan. Tapi persoalan yang menentukan berkenan, menyenangkan hati Tuhan adalah Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Maka kita juga harus mengoreksi diri kita. Seringkali kan kita menjadi apa? Menjadi kecewa di belakangan hari karena kita berkata, waduh sudah sekian banyak aku berbuat. Berbuat untuk siapa? Kalau kau berbuat untuk manusia, berbuat untuk gereja, berbuat untuk pendeta, kau kan kecewa. Tapi kalau kau berbuat untuk Tuhan, kau tidak akan pernah kecewa. Karena segala sesuatu yang baik yang kita buat dan yang kita kerjakan itu hanya untuk Dia. Maka Dia pun akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehidupan kita. Amin saudara. Nah, jadi ini harus kita terus kita pahami. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, bukan mengenai mampu, tapi mengikuti kehendak Tuhan. Ya, banyak orang bilang aku mendengar suara Tuhan. Banyak kali dia mengapa? Sejak awal sampai apa, belum lagi selesai pembicaraan, udah banyak dia mendengar suara Tuhan. Tapi masalahnya diikuti tidak, dilakukan tidak, dikerjakan tidak. Nah, seperti itu. Ya. Nah, lebar usah kita sedikit bilang tidak ada nama Tuhannya, tapi kita mengikuti kehendak Tuhan. Lama-lama banyak apa Tuhan jadi hantu juga saudara. Ya kan? Lebih baguslah kita mengerti, memahami, mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Nah, ingat bersaksi dengan perbuatan baik. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya, kita harus berhentilah dari yang minum itu. Nah, oke, udah mau ya. Mengenali sumber suara, ya, suara yang kita dengar atau timbul di dalam hati harus dikenali. Apakah itu dari Tuhan, dari diri sendiri, atau suara iblis? Seringkali orang yang berkata aku mendengar suara Tuhan, biasanya bukan suara Tuhan, tapi ini yang timbul di dalam hati dari diri sendiri, belum tentu dari Tuhan. Suara dari diri sendiri umumnya timbul setelah apa? Proses pemikiran, perenungan, dan itu pun masih dipertimbangkan kembali. Terus suara dari iblis lebih mengarah apa? Ke arah negatif, intimidasi, menimbulkan keraguan-raguan, tidak bergerak, merusak, dan semacamnya. Nah, itu harus kita pahami. Mengintimidasi tidak, menimbulkan keraguan-raguan tidak,
membuat kita tidak bergerak, tidak. Nah ini harus kita perangi juga. Nah sebelum sesuatu itu ya kita harus berperang juga. Akan perangi, hancurkan sampai betul-betul kita ini ya. Nah apalagi beti ya, suara hati itu dengan suara Tuhan itu sangat-sangat sangat tipis. Kadang kita bilang suara Tuhan, padahal suara hati kita. Jadi bagus saya bilang, kalau menurut hati saya itu aja. Nah, orang bisa mempertimbangkan, tapi kalau saya bilang suara Tuhan, nah udah gitu. Nah, jadi banyak kali saudara juga seperti itu. Ada juga pendeta-pendeta kita, gembala-gembala senior itu, dia bilang, kok Bapak izinkan dibuka pelayan di situ? Macam mana lagi mau bilang? Nah, kenapa rupanya katanya? Orang itu katanya sudah mendengar suara Tuhan. Nanti tidak kumaui saya melawan Tuhan. Akhirnya dimaui saudara. Ya. Begitulah saudara. Nah, tapi saya berharap kita di sini janganlah buat nama-nama Tuhan. Takut kita nanti. Ya kan? Kalau sudah dibilang nama Tuhan saudara, kalau kita tidak mengiyakan kan melawan Tuhan kita. Jadi akhirnya jalan sendiri. Nanti kalau sudah hancur, sudah gagal gimana? Tuhan yang gagal Tuhan yang gagal untuk melaksanakan melaksanakan suaranya, kira-kira gitulah ya. Nah oke, jadi kita harus mengenali itu ya. Nah oke. Terus suara yang berasal dari Roh Kudus itu, ini dia prinsipnya, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah ya, sesuai dengan firman Tuhan enggak, gitu ya. Terus memiliki pesan khusus, kuasa rohani di dalamnya berguna bagi kehidupan kita, karena Allah tidak pernah berbicara tanpa tujuan. Kita ingat itu, Allah tidak pernah berbicara tanpa tujuan. Artinya tidak membabi buta kalau kita mendengar suara Tuhan. Ya, pasti ada ada ininya, tujuannya, ada dasarnya juga. Makanya selalu landasan kita adalah firman Allah. Ya, kita harus berdoa. Gitu, kita harus berdoa. Kalau saya punya pengalaman pribadi saudara, di kota ini, waktu kami masuk ke kota ini, tidak pernah ada tujuannya untuk tinggal di kota ini. Di Sibolga ini pun tidak pernah ada tujuan. Nah, tapi sudah dari kota ini, wah, soal itu gimana? Stres juga kita kalau kita tidak mendapatkan destiny ya dalam diri, dalam apa? Tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada afirmasi atau ya afirmasi dari Tuhan. Ngapain di situ? Ngapain di sini, kira-kira begitu. Nah, seperti itu. Akhirnya saya berdoa, Waduh, berjam-jam menangis saya di hadapan Tuhan. Untuk apa ada di sini? Nah, sampai itu jelas. Tekankanlah seperti tertancap di dalam lubuk hati. Dapat jelas melayani Tuhan di kota ini. Ya udah, itulah menjadi kekuatan. Bukan semuanya tersedia. Ya. Serba kekurangannya tidak seperti yang dipikirkan orang. Kalau sudah mendengarkan suara Tuhan, maju, ada mobil, ada gedung, ada gaji dan lain sebagainya. Tidak ada saudaraku. Hanya itu aja. Aku menetapkan engkau melayani di kota ini. Hanya itu aja. Tapi itu Itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa saudaraku. Tidak bisa terbeli dengan apapun itu. Ya, membuat kita terus kuat. Sudah mau menyerah, tapi ingat itu, kuat terus. Apapun apanya, itulah yang menjadi kekuatan kita. Aku melayani Tuhan di sini, aku melayani Tuhan di sini, tidak melayani siapa-siapa. Mau ada orang, tidak ada orang, mau percaya orang atau tidak, tapi melayani Tuhan. Itu terus dikerjakan. Nah, sampai hari ini kalau boleh ada di kota ini, itu kan suara itu aja. Bukan karena ada hal yang lain. Kalau ada orang menjanjikan, tidak ada. Ya, hanya karena suara Tuhan saja yang kuat dalam hati kita. Makanya semua misionaris itu harus mendapatkan pesan begitu. Kalau ini tidak, saudaraku, ulang balik. Ya, si Jupri pernah saya ceritakan. Nah, ada seorang seorang penginjil muda dikirim ke daerah itu. Waduh, gersang, luar biasa, stres dia. Udah mau pulang. Pada waktu stres luar biasa dia pergi ke pantai, saudara. Pergi dia ke pantai, teriak dia, tidak kepengen lagi melayani di sini. Salah utus Tuhan kepada saya di daerah ini. Rupanya saudara, di pantai itu ada pohon besar dan dahannya
berhimpitan, ya, berhimpitan. Kalau orang Pak Jes lah bisa tahu tuh, kan? Nah, berhimpitan. Kemana suaranya itu Pak? Ya, kalau kipangi, gitu itu kan suaranya itu. Pak Om udah pernah dengar? Perlu juga ini, pikir dulu. Ya, itu suaranya digesek apa itu, digesek angin, gitu ya. Nah, dia udah mau pingsan dia apa itu, habis teriak-teriak gitu. Tapi dengarnya itu pohon itu. Pertama kan suaranya, lama-lama dengarnya suara itu. Jadi bukan lagi saudara, tapi suaranya tekun terus. Akhirnya benar bangkit, dia minta ampun di hadapan Tuhan. Dia berlutut di pasir itu, Tuhan ampuni saya. Kupikirnya engkau tidak menyertai saya lagi, tapi dengan mendengar suaramu hari ini, saya akan kuat dan menangkan daerah ini untuk Tuhan. Akhirnya dia terus teguh di situ sore dengan kekuatan misi yang berkata. Nah, bagaimana dengan kita, dengan keluarga kita? Sudah kuahir lagi, terlalu, banyak juga kan keluarga seperti itu kan. Yang saya pilihnya bukan ini yang mungkin jodohku. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu ya, jodoh itu sebenarnya bukan di tangan Tuhan, tapi jodoh itu di tangan kita. Tapi Tuhan memberkati. Amin. Nah, jadi apanya buktinya jodoh itu tidak dari Tuhan atau jodoh itu tidak apa? Dari Tuhan. Jodoh yang tidak dari Tuhan sudah dipersiapkan pestanya, hari itu mati salah satu, tidak jodoh. Atau belum diberkati, sudah dilarikan orang, tidak jodoh. Tapi kalau sabar dulu. Tapi kalau sudah tangan pendeta, dengar baik-baik. Tapi kalau sudah tangan pendeta sudah terletak kepada Bapak Ibu, diberkati, tidak boleh diceraikan. Itulah jodoh yang dari Tuhan. Makanya kepada yang muda-muda, seindah-indahnya katanya pacaran, kalau kau tidak menikah, ya, tidak betul itu. Ya. Saya tadi saudaraku banyak bincang-bincang dengan kawan pendeta. Saya bilang di tempat kami ada seorang pemuda sudah kepengen kali menikah, aku bilang. Tapi beberapa kali aku ditanya, karena pernah ada juga banyak ditolaknya cintanya, aku bilang kalau ada di tempat kalian bolehlah kita apa, aku bilang tidak usah pun saya memberkati kalian berkati. Mereka bilang ada Pak, ada, umurnya berapa? Saya bilang 40 sekian. Kayaknya cocok ini ke 38 katanya. Wah, luar biasa. Tapi gini loh Pak ya, katanya kita tidak memastikan, tapi nanti kita ngomong, kita hanya perantara. Kalau mereka baru mereka apa, oke, langsung konseling, katanya jangan tunggu lama-lama. Oke, jadi seperti itu. Nah, datang dari Pinang Sore juga begitu. Di tempat kami juga ada aman katanya. Wah, makin mantap ini. Nah, ada baiknya juga dari apa ya? Dari GBI ke GBI ya, saling memberitahukan. Nah, itulah harapan kita. Nah, ya, jadi kembali ke dalam apa? Dalam firman Tuhan ini. Jadi ingat kembali semua firman Tuhan itu ya. Bagaimana caranya? Yaitu semua firman, semua suara Tuhan yang kita dengar dari Roh Kudus itu, ini prinsipnya tidak bertentangan dengan firman Allah dan memiliki pesan khusus, kuasa rohani di dalamnya, berguna bagi kehidupan kita karena Allah tidak pernah berbicara tanpa tujuan. Tak pernah Tuhan berbicara tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Hanya kita aja yang malas untuk mengetahui tujuan Tuhan. Tapi Dia kalau berbicara kepada kita, pasti ada tujuannya di dalam kehidupan kita. Amin. Dan mungkin walaupun kita tidak sampai kepada tujuan itu, tapi nanti akan ada orang yang meneruskan daripada tujuan Allah yang sedang kita kerjakan itu. Itu yang harus kita ingat. Ya, jadi jangan pernah berpikir kalau kita belum sampai ke situ kita merasa gagal. Contoh seperti ini, Musa. Apa kata Tuhan kepada Musa? Aku mengutus engkau untuk menuntun umatku, orang Israel itu, masuk ke tanah perjanjian. Tapi Musa kan tidak masuk. Gagalnya dia untuk membawa mereka masuk ke sana. Tetapi apakah dia gagal? Tidak, saudaraku. Karena kenapa? Dia berhasil membawa sampai ke padang gurun. Di padang gurun dia mati, dia diteruskan oleh siapa? Yosua. Jadi seperti itu juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dan tujuan-tujuan Tuhan yang akan kita terima atau untuk generasi kita. Lihat itu Abraham itu luar biasa itu, mati-matian dia.
untuk memperjuangkan suara Tuhan yang diterimanya, pesan Tuhan itu. Tapi lihat 400 tahun berikutnya baru digenapi. Kalau kita itu bagaimana itu? Mananya Tuhan janjimu, iya kan? Seperti apa? Seperti andung-andung seorang ibu, saudara, waktu mati suaminya. Dia bilang, mana dia janjimu Tuhan? Sampai aku relakan semuanya. Sakitnya dia, tapi karena suaramu, aku harus menikah dengan dia, tapi dia tidak baik. Datang pula kawan, dia bilang, saya katanya. Tawa. Ya kan? Kawan ini pun bersemangat kali, cantik pula ibu itu kan. Akulah katanya, kalau tidak ada lagi dia, aku pun jadilah katanya. Upaya tidak juga dong, pergi ke kampung apa semuanya. Nah, apa tidak tergenapi suara Tuhan yang didengar? Tergenapi juga, saudara. Meninggal suaminya itu, adiknya yang meneruskan. Bahagia orang itu, usahanya tetap maju, mereka tetap bisa memberkati pekerjaan Tuhan, maju luar biasa. Kalau tidak melalui abangnya, tidak sampai kepada tujuan itu. Walaupun sepertinya gagal kita melihatnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita sesuatu yang sudah kita mulai dengan roh, yang kita akhiri dengan janji, tapi terus kita akhiri juga dengan roh. Katakan amin. Itu kita harus kuat. Nah ya, nah, jangan seperti apa? Jangan seperti kata TikTok itu ya. Dia bilang begini, wanita selalu benar, tidak pernah salah. Ya kan? Nah, wanita katanya selalu benar. Nah, lalu ditanya dia, tapi mengapa wanita yang selalu benar memilih pria yang salah? Berarti ternyata perempuan itu tidak selalu benar. Nah, karena dia juga tidak mampu memilih pria yang benar. Oke ya. Oke, kita teruskan. Nah, masih banyak kali ya. Ya, media-media Roh Kudus memperdengarkan suaranya. Yang pertama, melalui kata-kata yang disampaikan orang-orang di sekitar kita, termasuk para pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan di atas kita. Nah, katakan amin. Nah, jadi ini harus kita pahami nih. Nah, makanya kalau ada pemutusan saudara, jangan bilang jangan laku amang. Kita harus ingat ini. Nah, karena kenapa? Disampaikan oleh orang-orang yang memimpin kita. Nah, Kisah Rasul 21 ayat 10 sampai 11 ini. Tidak usah dilihat dia saya, nanti seolah-olah saya yang menulis. Nah, kami punya prinsip ini, saudara, prinsip sekolah kita kan di jalan suci, ya, itu benda-benda dari itu pemimpinnya, khususnya Pak Edi, zaman Pak Edi itu ya, dia bilang, kau katanya, kau berangkat pelayanan, gantikan saya melayani. Pemimpin kita gantikan dia untuk melayani. Kenapa harus saya? Kenapa harus ini? Memang dia dapat menjawab, karena hatimu lah yang tidak cemar terhadap permasalahan ini. Gitu dia. Jadi jangan melayani karena cemar hatinya, gitu lah. Dilihatnya semuanya. Inilah orang yang tidak cemar hatinya. Teman, pergi. Aku menyertai dalam doa. Terjadi mujizat dan luar biasa. Bukan karena hebat dan apanya semuanya. Amin, saudara. Bagaimana juga, setuju? Yes. Gitu. Nah, itu luar biasa. Kalau yang di sini kan belum pernah saya lepaskan ya. Baru kau di situ, tapi saya tidak melihat. Kan saya lihat ya. Saya perhatikan, saya doakan supaya jalan terus. Bagaimana Pak Yunta? Oke ya? Nah, ayo supaya kita maju di dalam Tuhan. Amin. Oke, Pak Jason juga begitu ya. Ibu apa? Ibu Brian itu kan supaya kita semua. Nah, Pak hasil luar biasa pakai Tuhan itu. Pak, kita semua harus maju di dalam Tuhan. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Tapi pemimpinnya juga harus kita lihat lah ya. Janganlah pemimpinnya sudah tidak karu-karuan hidupnya dan lain sebagainya. Masih suara Tuhan tadi katanya kan tak butuh gitu ya. Nah, terus berbicara secara langsung ya, bisa Tuhan berbicara secara langsung. Tapi orang-orang yang selalu saya sudah mendengar Tuhan berbicara seperti ini, saya kurang percaya juga ya. Tapi kita lihatlah akurasinya betul tidak, didukung tidak dengan arah dan tujuan daripada suara Tuhan yang didengarkan. Terus yang berikutnya melalui mimpi dan
penglihatan. Tapi tidak semua mimpi dan penglihatan. Ya, seringkali orang bertanya juga kepada saya gitu, Pak, saya mimpi begini, apa artinya? Saya langsung jawaban, sudah, saya tidak mau nafsir-nafsirkan. Saya bilang saya tidak bisa menafsirkan mimpi. Kira-kira seperti apa mimpi? Ya kalau baik kenapa? Puji Tuhan lah kalau bagus. Kalau tidak bagus ya mendoakanlah supaya jangan terjadi yang demikian. Biasanya kalau hal-hal yang buruk yang kita mimpikan itu kan bentuk apa itu? Bentuk stres yang apa? Yang tidak terlampiaskan, akhirnya dibawa di dalam tidur. Akhirnya di situ kelepasannya. Itu yang harus kita apa? Harus kita pahami, gitu ya. Nah, tapi memang ada yang betul-betul akurat betul. Nah, dan juga jangan selalu dimaknai, wah saya mimpi, saya sedang berjalan-jalan dengan siapa, mungkin dialah jodoh saya. Nggak bisa gitu, ya, nggak betul itu. Ya. Nah, lalu dengarkan ya, yang belum menikah di sini, jangan pernah diintimidasi. Yang bicaranya seperti ini, karena kau nyadar aku jadi cinta Tuhan, jadi apa, jadi mengalami. Nanti kalau kau tidak jadi jodohku, jadi pemabuknya aku. Wah, sudah intimidasi, sihir. Bilang aja sama dia, ya bukan saya yang buat kau apa, mau jadi baik mau apa, itu pribadimu dengan Tuhan. Saya hanya sebagai alatnya. Tidak menikah dengan saya atau kau buat alasan seperti itu, tetapnya hidupmu kau yang menentukan dengan Tuhan. Harus begitu. Tapi kalau kau yakin itu jodohmu, oke, lanjut, silahkan. Jangan nanti setelah apa, setelah menikah menyesal. Kalau setelah menikah sudah menyesal, tidak bisa lagi saudara. Terusnya itu sampai mati, sampai mau memisahkan. Nah, melalui firman Tuhan saat kita membaca kitab, saat teduh, saat kita mendengar khotbah, pengajaran yang benar dan alkitabiah. Nah, jadi saya percaya setiap minggu kita mendengar firman Tuhan karena kita mendengar khotbah dan pengajaran yang benar dan alkitabiah. Amin. Ya. Siapa di sini yang sudah pernah mendengar suara Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangannya. Berarti tidak ada yang mendengar khotbah hari minggu itu ya. Coba sekali kita baca 2-3 ya. Melalui firman Tuhan saat kita membaca Alkitab, saat teduh, atau saat mendengar khotbah, pengajaran yang benar dan alkitabiah. Berarti semua sudah mendengar suara Tuhan. Ya. Hah? Oke, berikutnya dari dalam hati kita. Tapi ini tadi sudah kita lihat penjelasannya di atas. Perlu dipertimbangkan, perlu didoakan, dan bila perlu harus ada afirmasi dengan pemimpin rohani kita atau kakak-kakak rohani kita. Makanya kita buat kelompok-kelompok apa itu, afruta itu, supaya ini bisa terus terjadi. Pola yang terjadi dalam kehidupan manusia seperti fenomena alam, kondisi sosial masyarakat, situasi ekonomi dan seterusnya dan sebagainya, sebagai tanda atau peringatan dari Roh Kudus kepada kita. Bisanya kita melihat lingkungan sekitar ini, kita bisa melihat Tuhan sedang berbicara kepada kita. Amin. Tapi tidak usah bilang begini, dengar suara Roh Kudus. Nah, di dalam hati kita sudah kita mampu, oh Tuhan sedang menyatakan sesuatu seperti ini rupanya kepada saya, ya, kepada bangsa kami, kepada negeri kami. Akhirnya apa yang terjadi? Kita meresponinya dengan kita berlutut di hadapan Tuhan, ya. Kita berdoa bagi bangsa ini, contoh kan, Tuhan kulita. Nah itu kan dari apa? Kita mengamati dan kita melihatnya. Kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita, lalu kita meresponnya. Jangan sampai murka Allah terjadi. Seperti itu yang kita kerjakan. Amin. Oke. Selesai. Ya. Terakhirnya, mengeraskan hati adalah halangan utama untuk menerima tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara dari waktu ke waktu, namun kekerasan hati manusia lah yang menghalanginya untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu terus menerus berbicara kepada kita, tapi yang menghalangi apa? Kekerasan hati kita. Ya, kekerasan hati kita yang menghalanginya. Kalau dia sebenarnya adalah rindu sekali untuk berbicara dengan kita. Ya, dia adalah roh yang lemah lembut. Ya. Kalau Tuhan sayang dengan saya, maunya dia bersuara kuat kali kepada saya. Tidak juga saudara. Tuhan itu lemah lembut. Ya. Dia tidak memaksa kita, tapi dia mengingatkan kita. Nah, dia juga mau menuntun kita. Tapi kalau kita mau dituntun,
Kalau kita tidak mau dituntut, dia juga tidak bisa memaksa, karena dia juga menghargai hak bebas kita. Amin, saudara. Nah, oke, bentuk penolakan untuk dituntut oleh Roh Kudus. Berapa menit lagi? Habis atau habiskan? Oh iya, kita habiskan. Lebih memilih melakukan kejahatan sesuatu yang jelas tentang firman Allah, ya, sesuatu yang jelas tentang firman Allah, dibandingkan melakukan apa yang Roh Kudus ajarkan atau yang dikehendaki. Bersikap keras kepala, tidak mau percaya kepadanya, kepahitan dan tidak mau mengampuni akan menghalangi kasih bekerja, padahal Allah adalah kasih. Tidak mau mendengar dengan segala macam alasan, ya, tidak mau mendengar dengan segala macam alasan, ya. Oke, Tuhan memberkati kita. Nah, sebenarnya kalau kita belajar tentang Roh Kudus ini butuh waktu yang sangat panjang, ya, bahkan sampai sampai satu semester kita, atau 6 bulan kita belajar terus tentang Roh Kudus ini. Nah, ini hanya kita mencicip-cicipi daripada belajar tentang Roh Kudus. Tapi ini pun sudah kita syukuri untuk bisa kita pahami, dan apabila kita berdiskusi terus saling memahami, terus saling mendoakan, pasti kita akan semakin tajam untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita boleh bertanya. Tapi sekarang kita berdoa dulu. Selain diskusi, nanti kalau sudah selesai itu kita lihat waktunya, kalau masih ada boleh kita bertanya, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Walaupun Tuhan terbatas apa yang disajikan kepada kami hari ini, tetapi Roh Kudus adalah pengajar, guru yang agung, yang diutus untuk menyampaikan segala hal yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami, bahkan mengajarkan kami untuk masa-masa yang akan datang. Biarlah Bapa, malam hari ini kami mohon kepada Engkau, oleh pekerjaan daripada Roh Kudus juga, kami melembutkan hati dan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menjadi orang-orang yang selalu taat kepada tuntunan daripada Roh Kudus. Sampai hari ini Tuhan selalu rindu untuk berbicara kepada kami, karena Dia adalah pribadi sama seperti kami, memiliki perasaan, memiliki kehendak, dan juga keinginan untuk bersekutu. Maka hal ini kami pahami, dan kami membawa hidup kami untuk terus bersekutu dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, dan kami mohon hikmat Tuhan untuk menuntun kami di dalam diskusi kami pada malam hari ini. Di nama Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati, kita diskusi.